Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, jadi coba saya akan membahas sedikit saja masalah hal yang berkaitan dengan kedua tersangka. Kalau kita lihat rekonstruksi yang dilakukan oleh kedua tersangka, yaitu Muhammad Ramdhanu dan Bapak Yosep Hidayat. Kita membayangkan di pikiran kita itu, pada saat direkonstruksi, pada saat di TKP, tanggal kejadian, tanggal 21 Agustus 2021. Tanggal 17, maaf. Tanggal 18 Agustus 2021, ya. Kita membayangkan Ramdhanu dan Pak Yosep di TKP, ya kan? Sesuai dengan rekonstruksi. Dan sekarang sudah P21. Yang mereka lakukan pada saat mereka memegang, pada saat mereka datang, pada saat mereka membawa golok, pada saat Ramdhanu Pak Yosep berbicara di Pecel Lele, pada saat masuk ke TKP mereka saling kerjasama, yang memegang almarhumah Amelia, ya, Abi Arigi Ramdhanu, kemudian Pak Yosep menghantamkan seperti kayak begitu, ya. Artinya kan mereka kompak dong. Apakah mereka melakukan di bawah tekanan? Apakah mereka melakukannya di bawah paksaan? Ini kita secara logika, kita mainnya semacam main logika, ya. Mungkin tidak mereka itu melakukannya secara terpaksa, ya. Kalau misalkan secara terpaksa, mungkin seperti tidak, ya. Karena kalau memang tidak mau, ya bisa menghindar lah, ya. Jelas nanti kita akan cari tahu nih apa alasannya kok jadi mau. Katakanlah Ramdhanu sekarang diajak oleh Pak Yosep ngobrol di Pecel Lele, apa yang dibicarakan katanya memberikan pelajaran. Entah apa yang disampaikan di sana oleh Pak Yosep kepada Ramdhanu, tapi intinya adalah memberikan pelajaran kepada korban. Apakah ada niat untuk mengeksekusi pada saat di Pecel Lele? Mereka lah yang tahu. Mereka hanya berdua yang tahu. Apakah memang ada rencana untuk menghabisi? Ya. Kemudian kalau misalkan rencananya untuk hanya sekedar memberikan pelajaran, berarti tidak ada niat dong kalau gitu. Ya. Sekali lagi inilah ranah pihak kepolisian. Kita hanya coba menerka-nerka saja. Mereka berangkat ke TKP. Di TKP melakukan adegan-adegan sesuai dengan yang disampaikan oleh Ramdhanu. Tentunya kalau kita lihat di sana yang melakukan eksekusi adalah memang Pak Yosep di sana. Kalau direkonstruksi itu, ya. Dan tentunya sekali lagi mereka melakukannya, kalau kita lihat dari rekonstruksi, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena memang melakukannya ada kerjasama. Ada kerjasama yang baik di sana, memegang almarhumah Amelia semuanya. Coba bayangkan, bangun tidur dipegang bareng, terus kemudian dihantamkan. Apakah ada keterpaksaan? Tidak, sepertinya tidak, ya. Karena kalau tidak setuju ya bisa lari kan. Karena tidak ada yang mengawal di sana. Nah, ini saya kembalikan lagi cerita ini diulang-ulang, nggak apa-apa diulang-ulang. Dalam artinya begini. Yang jadi pertanyaannya sekarang, ya. Pasca kejadian, ada seolah-olah sangkaan-sangkaan, tuduhan-tuduhan yang saling lempar gitu, ya. Pertama kita ketahui dulu sempat ribut antara Yoris dengan Pak Yosep, ya. Sempat beradu argumen di sana, terutama beradu argumen masalah tanggal tanggal 19 yang masuk ke TKP. Sempat, ya, dulu kita ramai di media. Terus kesini-sini muncullah Ramdhanu. Kemudian juga adu argumen juga dengan Ramdhanu dengan Pak Yosep.
saling saling serang kita lihat. Terus pola apa ini? Semacam ada ada unsur penyerangan. Padahal mereka di rekonstruksi kompak loh. Tapi kenapa kesininya Ramdhanu dengan Pak Yosef kok saling hujat-hujatan, ya kan? Kalau mungkin kalau Ramdhanu tidak terlalu banyak menghujat ya, tetapi dari Pak Yosef yang sering banyaknya kepada Ramdhanu. Apalagi ada perkataan bongkar tewak si Danu, katanya si Danu kan sering itu di media kepada Danu. Danu memang tidak terlalu banyak menginikan, tidak terlalu banyak apa. Danu lebih banyak diam kalau saya lihat waktu itu ya, lebih banyak diam kalau Danu. Artinya apa di situ? Ada semacam tuduhan-tuduhan dari Pak Yosef kepada Ramdhanu. Ya kan? Di media jelas. Bagaimana Pak Yosef begitu kepada penekanan kepada Ramdhanu kan di media itu kan. Malah menyebutkan nama Danu tuh sering sekali. Tewak si Danu kabeh kebongkar. Tangkap Danu semua akan terbongkar. Kata-kata itu bukan sekali dua kali disampaikan oleh Pak Yosef. Ya kan? Artinya kalau ada serang-serangan begitu. Padahal pada saat rekonstruksi mereka kompak-kompakan. Ada apa? Apakah ini semacam pola untuk melemparkan, ada pola-pola untuk membiaskan seperti itu? Ada ya, kalau saya sekali lagi kalau saya memakai kata semacam pola ya. Katakanlah semacam ada juga masalah yang disampaikan, saya lihat perbincangannya antara YouTuber Furi, sang pencari keadilan, dan PH Pak Yosef itu Pak Rohman Hidayat. Ada satu statement yang mengatakan bahwa Pak Yosef dulu pernah mengatakan bahwa pelakunya adalah Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Dan itu didengar oleh Ibu Wak Lilis, Wak Yeti, Wak Ida. Kemudian dilaporkan ke Polda Jabar gitu kan. Nah, ada pola juga dari Pak Yosef seolah-olah menuduh kepada orang lain. Juga ada pola juga dari Pak Yosef berperang dengan Pak Yoris, Kang Yoris. Kemudian juga ada pola dari Pak Yosef juga kepada Ramdhanu. Ada semacam pola-pola penekanan-penekanan atau pola-pola penyerangan-penyerangan semacam itu. Tetapi di rekonstruksi kemarin kita lihat mereka kompak-kompakan dengan Ramdhanu. Dan jelas di sana eksekutornya adalah Pak Yosef di rekonstruksi itu. Kita tidak membahas masalah Pak Yosef tidak mengaku ya. Sekarang kita membahas masalahnya rekonstruksinya saja. Rekonstruksinya. Artinya apa? Kalau di rekonstruksi itu kan ada kerjasama. Tetapi kenapa kok tiba-tiba kesininya berubah menjadi sebuah drama yang seolah-olah saling menyerang. Padahal di sana kerjasama. Apakah ini semacam pola yang dibuat? Apakah ini memang pola yang dibuat agar pemirsa pemerhati kasus Subang ini terjebak atau misalkan misalkan saya jadi beralih pemikiran, dibuat semacam skenario kayak gitu. Kan seolah-olah seperti itu ya. Seolah-olah seperti itu. Ya, karena apa? Sekali lagi, karena mereka direkonstruksi begitu kompak. Apa yang menyebabkan kesininya kok mereka saling menyerang? Ada semacam serangan-serangan gitu kan. Padahal lisannya kompak. Di sini diserang. Ada apa itu? Apakah ada sesuatu hal yang berkaitan dengan yang janji yang suatu janji yang disampaikan tapi tidak tersampaikan? Apakah semacam itu? Ya tentu mereka semua yang tahu dan mungkin saja nanti di pengadilan akan disampaikan semuanya secara utuh. Baik itu sama Ramdhanu ataupun Pak Yosef. Walaupun sampai detik ini Pak Yosef tidak mengakui ada di TKP. Ya, Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi tidak mengakui ada di TKP sampai saat ini. Berarti nanti akan dibukanya berperangnya di pengadilan, di persidangan. Kalau kita sekarang sudah membayangkan, inilah pola Ramdhanu yang mengatakan bahwa sesuai dengan rekonstruksi dan BAP, sementara Pak Yosef sampai sekarang juga tidak mengakui, kita bisa membayangkan bagaimana nanti perang di sana. Ya,
perang di persidangan itu kita bisa membayangkan ini betapa akan ramainya nanti di persidangan nanti. Nanti hakimnya akan menentukannya. Kita yakin bahwa hakim sudah mempelajari ini semua. Hakim yang bakalan ditunjuk pasti sudah mempelajari ini semua. Ya. Nanti kita tunggu saja seperti apa hiruk pikuknya di persidangan nanti. Mereka pada saat menjawab semua pertanyaan. Ya, sekali lagi bahwa ada pola-pola yang datang, pola-pola yang memang seolah-olah seperti macam drama yang memang sudah diskenariokan. Siapa pembuat skenarionya? Tidak tahu kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.